Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah dengar yang dimuliakan Allah dimanapun kita berada. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan saudara-saudara yang mungkin nikmatnya tidak seperti yang kita rasakan sampai dengan detik ini. Ada di antara saudara kita yang sakit, ada di antara saudara kita yang butuh pertolongan, ada di antara saudara kita yang mungkin sehat tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kondisi kita sekarang, haruslah kita berikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita senantiasa untuk beribadah kepadanya. Hadirin jamaah yang berbahagia, kedua kalinya tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun peradaban dari peradaban jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin jamaah dimanapun kita berada, salah satu hal yang bernilai ibadah dan penting adalah bekerja. Kita bayangkan, kita dimanapun kita berada, pastilah kita bekerja. Dalam sehari, berapa jam kita bekerja? Ada mungkin yang 5 jam kita bekerja, ada yang 6 jam, atau bahkan lebih dari 8 jam. Ketika seorang umat muslim tidak meniatkan kerjanya karena Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Kita membuang sebagian besar waktu kita untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Lantas, bagaimana caranya agar pekerjaan kita bekerja dengan beribadah, atau bekerja kita adalah bekerja yang memiliki nilai-nilai ibadah, atau bekerja kita adalah bekerja yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah dengar yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membuka menjadi 2. Yang pertama, niatkan ketika kita bekerja, niatkan karena Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang mungkin kita sudah mengenalnya, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, sesungguhnya
semua perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia atau yang diingin digapainya karena seorang perempuan, sesungguhnya semua perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya balasan bagi setiap orang tergantung pada yang ia niatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dicapainya atau seseorang perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahkan padanya. Jadi perkara niat adalah perkara yang mulia bagi seorang muslim. Oleh karena itu, mari kita mengupdate niat kita dalam bekerja. Apa sebenarnya esensi kita bekerja? Apakah kita ingin mengejar dunia, atau kita ingin mengejar nilai-nilai akhirat atau nilai-nilai keislaman, sehingga ketika kita bekerja kita akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika kita bekerja, mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Dengan demikian, maka kemuliaan bekerja akan kita dapatkan. Hadirin jamaah dengar dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah bekerja dengan mencari makanan yang halal dan baik. Kita mengetahui bersama bahwa sesuatu yang halal itu sangat banyak. Meskipun yang dilarang itu juga ada, namun yang diharamkan atau dilarang jumlahnya lebih sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan yang kita makan atau makanan yang mungkin kita hidangkan kepada keluarga kita, itu semua akan menjadi darah. Dari darah akan menjadi daging. Kita bayangkan kalau seandainya makanan itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hilangnya pengaruhnya dari tubuh kita akan sangat lama sekali. Karena itu, mari kita lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih makanan-makanan yang akan kita hadirkan atau harta-harta yang akan kita hadirkan untuk keluarga kita. Kita pastikan makanan tersebut adalah makanan yang halal, sebab dengan makanan yang halal ini akan menjadi embrio bagi keluarga-keluarga kita agar mereka bisa dididik di dalam keluarga dan bisa dinasehati. Hati mereka juga akan lembut ketika makanan yang kita hadirkan adalah makanan-makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, sehingga ada 2 poin yang menjadikan bekerja kita menjadi mulia. Yang pertama adalah dengan cara kita meniatkan ibadah kita, bekerja kita dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita upayakan kita mencari makanan yang halal dan baik.
Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, maka kami akan menutupnya dengan sebuah syarah hadis yang berbunyi, al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'ifi wa fi kulli khair. Yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ketika tangan kita bisa berada di posisi atas dan bisa bermanfaat untuk orang lain, maka mengapa kita harus berada di posisi tangan di bawah? Meskipun keduanya memiliki kelebihan, tetapi ketika kita bisa memilih memberi, mengapa kita harus menerima? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.